Ini adalah kejahatan yang sebenarnya. Merasakan jalan yang hampir kehilangan pandangannya, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Awalnya dengan Lei Yunyu, dia menarik banyak mata aneh, yang membuatnya sakit kepala. Namun, dia tidak menyangka, dan ternyata hanya ada beberapa kata ambigu seperti sisir, yang mampu menariknya. Begitu banyak kebencian. Anda tahu, bahkan ketika dia berhadapan dengan Red Fire Cracking, kekuatan ini tidak memperlakukannya seperti itu. Pesona ular siar ini hampir aneh. Tampaknya dalam daftar 100 teratas, ras yang Patriarch of the Peak dicatat oleh pengkhianatannya. 89 dari 10 itu benar. Terserah. Dia siar. Patua, apakah kamu ingin masuk? Dan ketika banyak kekuatan tidak bisa menahan pesona sisir, suara dengusan dingin tiba-tiba meledak dari tingkat tinggi. Di bawah suara dengusan dingin ini, banyak tubuh kuat tiba-tiba bergetar, dan sedikit rasionalitas dipulihkan di mata mereka. Sebagian besar dari mereka tampaknya baru saja menyadari kehilangan kendali diri mereka, melihat ke arah ular itu. Di mata Sier, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ketakutan yang lebih dalam. Namun, masih ada banyak kekuatan. Meskipun indera mereka telah pulih, mereka masih tenggelam dalam pesona menawan yang terakhir, dan sulit untuk melepaskan diri. Hot Crack Big Brother, sampai jumpa sekarang, beraninya aku ikut campur dalam acara besarmu. Dengan suara api merah yang pecah, wajah cantik Sisier berubah sedikit, dia mundur sedikit, dan berkata dengan menyedihkan, aku baru saja melihat ada sedikit kesalahpahaman di antara kalian. Mengapa begitu kaku? Melihat sikapnya yang begitu menyedihkan, banyak pikiran yang kuat tidak dapat membantu tetapi membangkitkan keinginan kuat untuk perlindungan. Tetapi mereka juga tahu bahwa orang di atas adalah api merah di antara 100 teratas. Retak, tetapi tidak ada yang akan membawa kehancurannya sendiri untuk berdiri bangun dan dukung anak ular barat. Selain itu, banyak pemikir yang kuat juga tahu bahwa Sisier tidak sesederhana kelihatannya. Dia bisa menduduki peringkat 100 dalam daftar 8 teratas, dan dia tidak hanya mengandalkan pesona ini. Berani saat ini, di depan begitu banyak wajah yang kuat, untuk berdiri dan berbicara untuk Qin Yichen. Jika Sisier tidak mengandalkan apapun, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Dia Sier, jangan buka bajumu di depanku. Jika Anda mengetahuinya, minggir saja. Api merah mendengus dingin, berkata dengan tidak senang, dalam suaranya, beberapa titik warna yang mengancam. Giggle, temperamen kakak yang berapi-api masih sangat mudah tersinggung. Aku hanya tidak ikut campur. Mendengar hal tersebut, wajah cantik Sisier juga mengalami beberapa perubahan. Di kedalaman alis, ada sinar cahaya redup yang berkedip. Namun, dia tidak menunjukkan apa-apa, tetapi terkekeh, sosoknya perlahan mundur. Namun, kakak api, jangan tunda acara besarmu karena ini. Setelah berdiri di samping, Sisier tiba-tiba berhenti, tetapi tiba-tiba membuka mulut dan berkata. Mendengar ini, rencana awalnya adalah memaksa Qin Yichen untuk menyerahkan token itu lagi, dan kulitnya menjadi garang. Dia adalah orang bijak dan secara alami tahu apa yang dimaksud Sisier. Jika sulit untuk memeras Qin Yichen, memang mungkin melakukannya dengan kekuatannya. Namun, masih banyak orang kejam di daftar 100 teratas yang belum muncul. Mungkin mereka sedang menunggu antara mereka sendiri dan Qin Yichen. Kontradiksi meletus, dan kemudian menyela. Dalam hal ini, situasinya mungkin sedikit tidak menguntungkan. Meskipun Red Fire Crack tidak khawatir tentang ancaman yang ditimbulkan Qin Yichen pada dirinya sendiri, tetapi beberapa lainnya tidak kalah dengan dia, dan bahkan ada beberapa orang kejam yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Itu bukanlah siapapun yang mudah untuk dihadapi. Jika mereka bersatu untuk sementara waktu karena ini, maka saya khawatir dia tidak akan dapat memisahkan pikirannya untuk menjelajahi Huang Jitian. Selain itu, api merah sedikit memecahkan matanya pada tingkat tinggi, tetapi menemukan bahwa beberapa orang yang dia sayangi sedang duduk di sana dengan sentuhan tawa. Seperti apa yang mereka pikirkan, saya tidak tahu. Namun, yang dia tahu hanya dengan memasukkan orang-orang ini, pasti akan membuatnya tidak nyaman. Meskipun dia berada di belakang keluarga Kekaisaran Qian, latar belakang orang-orang itu tidak lebih lemah darinya. Nah, aku akhirnya menyarankanmu untuk tidak berpartisipasi dalam Huang Jitian dengan token semprotan air keluarga Kekaisaran. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Mata retak api merah memandangi siluet ramping di bawah. Setelah sedikit mengerang, dia hanya menggertakkan giginya, dan suara suram itu terdengar perlahan. Namun, tidak mengherankan bahwa Qin Yichen hanyalah seorang pria yang mengangkat bahu, dan tidak berniat menyerahkan token yang mewakili identitas ras tingkat sovereign. HMPH. Melihat penampilan Qin Yichen, dia dengan dingin mendengus, tetapi dia tidak berbicara lagi, tetapi kembali ke tempat duduknya dengan wajah muram. Iblis ini benar-benar orang gila. Sepertinya rumornya tidak dibesar-besarkan, dia bahkan tidak akan memberikan wajah berapi-api. Terlalu sombong untuk menyinggung Red Fire Crack. Apakah dia bisa selamat dari surga kaisar masih menjadi pertanyaan. Melihat penampilan Qin Yichen, banyak kekuatan diam-diam terkejut, dan beberapa kekuatan sedikit menggelengkan kepala mereka.
dan di mata yang terakhir terlihat sedikit lebih kasihan. Semua orang tahu bahwa orang yang kejam seperti Red Visur paling peduli dengan wajah dirinya dan rasnya. Sikap Qin Yichen seperti memukul wajahnya. Dengan amarah yang membara, saya takut setelah memasuki Huang Jitian, dia akan membunuhnya. Untuk jalur mata yang aneh, Qin Yichen tampaknya tidak peduli. Seolah-olah, seperti masalah seperti ini, dia sudah terbiasa. Melihatnya terlihat acuh tak acuh. Banyak kekuatan tidak dapat menahan sudut mulutnya berkedut. Tetapi ketika mereka memikirkan berbagai perbuatan dalam perjalanan menuju ketenaran, mereka tiba-tiba merasakan hati mereka. Orang ini pembuat onar. Sepertinya dia belum pernah melihat orang yang takut padanya. Kakak Qin, bisakah kamu datang dan duduk bersamaku? Ketika Qin Yichen hendak duduk kembali, suara Sisiar tiba-tiba terdengar, dan menatapnya. Dia melihat bahwa Sisiar sedang berpose menggoda, memberi isyarat kepada yang terakhir. Sua. Hai. Tiba-tiba, garis pandang tiba-tiba diproyeksikan ke tubuh Qin Yichen. Jadi sikap, selama dia mengangguk untuk berjanji, mata ini akan berubah menjadi panah tajam dan menembus tubuhnya. Qin Yichen juga tenggelam dalam hatinya seperti mata banyak panah, seperti panah Ruili. Dia melirik tak berdaya ke siluet menawan, lalu melengkungkan tangannya dan tersenyum. Niat baik, tapi di sana terlalu berisik, aku akan tinggal di sini.